Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Yang saya hormati Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia, Mas Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Ketua MPR RI, yang saya hormati ketua-ketua partai politik yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati Ketua MUI, Wakil Ketua Rois Am PBNU, Bapak Kyai Haji Anwar Iskandar, yang saya hormati Ketua Harian, Sekjen, seluruh pimpinan DPP, Partai Gerindra, dan juga ketua dan pimpinan provinsi, kabupaten, dan kota yang hadir pada malam hari ini. Bapak, Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Tadi saya mendengarkan dua sambutan pidato, kok enggak ada yel-yelnya pembuka. Salam Indonesia Raya. Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Malam hari ini enggak tahu ya, rasanya saya senang saja. Gembira banget. Karena memang ini saya hadir langsung di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Partai Gerindra. Di acara Partai Gerindra, partai yang melesat begitu cepat, partai yang mengakar begitu kuat. Bapak Ibu semuanya sangat beruntung dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Beruntung sekali dipimpin oleh seorang yang sangat visioner, yang berjiwa patriot, konsekuen, pantang menyerah, dan kalau berbicara, apa adanya. Yang baik diomongkan baik, yang enggak baik omongkan enggak baik. Tapi nanti setelah tanggal
pelantikan 20 Oktober, Bapak Ibu harus mau berbagi. Karena saat itu, begitu dilantik, Bapak Prabowo akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bukan hanya milik Partai Gerindra. Hati-hati mengenai ini. Mungkin sampai saat ini masih banyak yang bertanya-tanya dan meragukan. Bagaimana mungkin saya dengan Pak Prabowo bisa memiliki hubungan yang seerat ini, yang sedekat ini, yang seharmonis ini. Padahal dulu rival. Padahal dulu kita saling berkontestasi. Tapi tadi sudah dijawab semuanya oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya tidak usah menerangkan lagi. Saya hanya ingin menyampaikan buat saya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Ya, begitu juga. Itu juga yang saya rasakan. Di mana rasa kecocokan itu tumbuh karena apa? Karena saling rasa percaya. Karena saling rasa percaya. Saling menghormati, saling pengertian meskipun kadang ada perbedaan-perbedaan. Itu yang sangat jelas saya rasakan. Saya merasa bisa saling percaya dengan Bapak Prabowo Subianto. Termasuk rasa percaya saya bahwa ke depan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Indonesia dengan keberlanjutannya akan mampu meraih cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas di 2045. Saya sangat meyakini itu, insya Allah. Semuanya sesuai yang kita cita-citakan, yaitu Indonesia emas di tahun 2045. Bapak Ibu yang saya hormati, keberlanjutan itu sangat penting, baik itu keberlanjutan program kerakyatan, baik itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan SDM, baik itu keberlanjutan hilirisasi industri, IKN, dan ekonomi hijau yang tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Karena dengan begitu, bangsa ini tidak habis waktu, tidak habis sumber daya, tidak habis energinya hanya untuk berganti arah, hanya untuk berganti program setiap kepemimpinan, hanya untuk berganti haluan setiap ganti kepemimpinan, dan hanya seorang yang berjiwa patriot, yang sangat mencintai
Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang tidak mementingkan ego pribadi, yang tidak mengenal kata menyerah. Karena tadi beliau menyampaikan sendiri, 2 kali kalah dengan Jokowi. Dan yang bisa melanjutkannya itu semua ada di Bapak Prabowo Subianto. Dulu saya sering bertanya-tanya kenapa Pak Prabowo itu selalu dikaitkan dengan 08. Mula-mula saya tidak tahu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, sepertinya memang betul bahwa 08 itu memang identik dengan Bapak Prabowo. Karena hanya angka 0 dan angka 8 yang terdiri dari satu garis tanpa terputus dan terus berlanjut. Enggak ada putusnya. Iya, berarti 08 memang angka yang mencerminkan keberlanjutan. Itu secara spiritual. Dan juga bisa jadi 08 itu angka keberuntungan Bapak Prabowo. Saat ini menjabat sebagai Menhan ke-26, 2 tambah 8. 2 tambah 6, 8. 2 tambah 6, 8. Rumah dinas beliau yang saya tahu nomornya juga 8. Saya enggak tahu diganti atau tidak sebelumnya, tetapi memang angkanya nomor 8. Dan tidak hanya sampai di situ. Pak Prabowo Gibran juga menang pemilu dengan suara 58,58%. Ada 8-nya terus. Pak Prabowo nanti saat dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ke-8. Dan selama 5 tahun ke depan akan memimpin upacara HUT Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke tahun depan 80. Tahun depannya lagi 81. Tahun depannya lagi 82. Tahun depannya lagi 83 dan selanjutnya 84 dan selanjutnya. Semuanya memakai angka 8. Memang kelihatannya sudah takdir dan sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin menyampaikan kembali selamat kepada Bapak Prabowo Subianto yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat sebagai Presiden terpilih tahun 2024-2029. Semoga Allah SWT memudahkan Bapak dan bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan, dalam mencapai kemakmuran, dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi, yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Gerindra. Menang. Prabowo. Presiden. Terima kasih. Mari kita ucapkan terima kasih pada Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.